Malam ini saya ingin membagikan panggilan pria sebagai seorang bapak. Lalu saya beri judul Father, I Need You. Ini kisah nyata di sebuah kota. Ada seorang pria yang cukup kaya, selalu memberi hadiah buat anaknya, menyediakan fasilitas yang mewah. Hampir seluruh kebutuhan putranya yang masih kecil itu terpenuhi. Dan satu ketika pendetanya tanya kepada anak ini, sebenarnya apa kebutuhanmu yang paling mendasar? Pendeta ini bertanya kepada anak ini karena anak ini punya orang tua yang cukup kaya, tetapi hidupnya sehari-hari seperti orang yang kemalangan. Lalu dia hanya menjawab, aku butuh Bapak. I need you, Father. Dan ini sebuah pukulan telak buat pria modern. Mari kita lihat ada 3 ayat Alkitab yang saya kutip untuk share dengan para pria GKII. Yang pertama Ratapan 5 ayat 7. Bapa-bapa kami berbuat dosa, mereka tidak ada lagi, dan kami yang menanggung kedurjanaan mereka. 3 Yohanes 1 ayat 4. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Dan Matius 3 ayat 17b, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Nabi Yeremia meratap dalam ratapan yang kita baca tadi. Kitab ratapan ini sering juga disebut sebagai kitab air mata, atau dalam bahasa Ibrani disebut betapa. Kitab ini ditulis ketika Nabi Yeremia melihat kehancuran kota Yerusalem. Sebelum kehancuran kota, ada penderitaan yang hebat. Para wanita makan bayinya sendiri. Bahkan mereka makan plasenta dari wanita yang melahirkan. Itu kelaparan yang hebat. Kehancuran kota Yerusalem itu diibaratkan bagaikan bom Hiroshima dan perang di Kosovo. Mungkin tidak bisa dibandingkan. Apanya yang menghebohkan? Bukan sekedar mereka dibuang ke Babilonia, tapi kota Allah dihancurkan. Bait Allah yang menjadi kebanggaan spiritual umat itu dihancurkan. Dan itu yang membuat penderitaan yang amat hebat. Karena itu menjadi sebuah tragedi yang dahsyat. Di situ ada tragedi kemanusiaan, spiritualitas dan kekudusan bangsa tiap tercabik-cabik. Bagi orang Ibrani yang sedang berduka, dan kalau Anda suruh mereka untuk tabah, itu sebuah tindakan yang kejam. Karena mereka menangis bukan semata-mata karena dihancurkan oleh bangsa kafir, tapi karena bait Allah yang diagung-agungkan itu dihancurkan. Bagi orang-orang Yunani, mereka bisa bertahan jika ada duka, tidak menangis. Bagi orang Israel modern, pria itu tidak akan menjadi Perdana Menteri kecuali dia dapat menangis di kuburan serdadu Israel. Jadi masing-masing orang punya cara pandang yang berbeda. Dalam pemikiran Ibrani, pria sejati adalah orang yang mampu menangis. Dan itu bukan tanda kelemahan. Ingat, Yesus pernah menangis. Yesus tidak menangis ketika dia ditangkap, ketika darahnya menetes dari keringat
di Taman Getsemani. Dia tidak menangis ketika dia ditampar dan diludahi oleh petugas-petugas imam besar. Bahkan dia tidak menangis ketika dia disalibkan. Tapi justru dia menangis di dua tempat. Yaitu ketika dia melihat kehancuran kota Yerusalem. Dan dia menangis di depan kuburan Lazarus yang sudah mati. Jadi Yesus menangis. Dia tangisi kematian. Kematian kota dan kematian potensi. Tetapi dia tidak cukup dengan menangis. Tapi dia menyerahkan nyawanya untuk orang-orang yang dia tangisi. Sehingga bagi orang Ibrani, menangis bukan tanda kelemahan. Tapi menangis adalah sebuah kemampuan untuk mengekspresikan kehidupan. Nah, itulah yang dialami oleh orang-orang ketika mereka mengalami pembuangan. Ada ratapan yang luar biasa. Sehingga ada ayat yang berkata, kemudian dikutip dalam sebuah lagu. Di sisi sungai Babel, mereka menangis. Dan mereka menangis karena ada kehancuran. Kita akan periksa kehancuran model apa. Ada bencana yang hebat. Kota hancur. Bait Allah hancur. Dan yang lebih mengharukan lagi, kota Sion, kota Allah hancur. Seorang hamba Tuhan ingin membandingkan kemarahan Tuhan menurut kitab Roma pasal 1. Di situ Injil itu kekuatan Allah. Tetapi orang-orang yang tidak menyembah Allah justru diserahkan pada perbuatan-perbuatan yang amat mengerikan, lebih buruk dari hewan, kata Rasul Paulus bagi orang-orang di Roma dan orang-orang di Korintus. Mari kita perhatikan saudara-saudara. Kemarahan Allah dikalahkan oleh kemurahannya. Maka Allah membuang sisa Israel ke Babilonia. Dan Nabi Yeremia meyakini kemurahan Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Ratapan 3 ayat 22-24. Jadi ada pengharapan. Ternyata pembuangan di Babilonia, semua kehancuran yang dialami adalah cara Tuhan mendidik mereka untuk kembali menyembah Allah. Itu cara Tuhan memelihara dan mengasihi umatnya. Dan kalau kita periksa Alkitab baik-baik Bapak-Bapak, waktu Israel pulang dari Babilonia, menurut kitab Esra, laporan Esra dan Nehemia, orang pertama-tama datang ke Israel pulang dari Babilonia bukan membangun tembok, bukan membangun dasar bait Allah, bukan membangun bait Allah. Tapi Esra 3 ayat 3 berkata ketika mereka pulang, yang pertama-tama dicari ialah mesbah. Dibangun di tempatnya. Baru setelah mesbah, kemudian mereka membangun dasar bait Allah, baru kemudian mereka membangun tembok oleh Nehemia. Jadi perhatikan kehancuran-kehancuran yang pria alami di berbagai tempat. Seringkali kita mencari berbagai pola untuk memulihkan. Tapi Alkitab bilang, yang pertama-tama harus dilakukan, bangun kembali hubungan dengan Tuhan. Itulah mesbah, peringatan dari Nabi. Umat harus tahu bahwa sejak Firdaus, Allah sudah ikut mengurusi dosa. Tetapi Allah juga urus supaya umat dilepaskan. Bapak perhatikan di kitab Kejadian. Ada sebuah taman. Dan di taman itu ada mengulurkan tangannya mengambil buah dan mendatangkan dosa. Dan dosa itu sampai hari ini masih melanda dunia. Tetapi ada satu taman lagi namanya Taman Getsemani. Di sana Yesus tidak mengulurkan tangan untuk mengambil buah, tapi dia mengulurkan tangan untuk mengambil cawan yang pahit dan berjalan menuju salib, supaya dari salib itu semua dosa Taman Eden dan keturunannya ditebus dan dihancurkan.
Tetapi ada satu lagi pengharapan yang baru yang luar biasa. Menurut Wahyu 21, ada lagi satu taman yang hebat dan dahsyat. Namanya Taman Kota atau Kota Baru, Yerusalem Baru. Tuhan berjanji Dia akan datang membawa kita ke taman kota yang baru, yaitu Yerusalem Baru. Dan karena itu selalu ada jalan keluar, selalu ada pengharapan bagi pria-pria yang hancur dan jatuh dalam hidup mereka. Dan karena itu kita bisa tahu apa penyebab utamanya. Penyebab utamanya dosa. Dan dalam kitab Ulangan, umat diingatkan ada dosa, ada sinkretisme, apa bentuk-bentuknya persembahkan anak laki-laki dan perempuan kepada dewa, para petenung, peramal, penelaah, penyihir, pemantra, penanya kepada arwah, petunjuk dari orang mati. Rupanya di Ulangan 18, zaman perjanjian lama, ternyata sampai hari ini masih berlaku. Mungkin Anda tidak menyerahkan anak-anakmu secara langsung ke dewa Moloch, tetapi kita tidak punya waktu berkualitas dengan mereka, sehingga mereka mencari alternatif-alternatif baru. Kita menggantikan kehadiran kita dengan barang-barang. Sehingga anak itu berkata, aku nggak butuh mobil itu, aku nggak butuh uang itu, aku butuh bapakku. I need you, Father. Itu yang mesti kita mulai evaluasi. Banyak pria modern tidak sadar kalau dia menyembah berhala. Berhala adalah sistem penilaian yang ada di otak kita untuk menilai mana yang lebih utama dari Tuhan. Jadi kalau waktu kita habis untuk seluruh pelayanan, hati-hati jangan sampai pelayananmu telah menjadi berhala modern. Istri saya selalu ingatkan saya, Pak, boleh urus jiwa-jiwa, tapi hati-hati jangan sampai kami di rumah sakit jiwa. Dan hari ini kita bisa lihat di mana-mana. Banyak anak yang kehilangan bapaknya. Mereka tidak punya quality time bersama orang tua. Bahkan ada anak hamba Tuhan yang jadi antikris. Padahal bapaknya sangat terkenal dengan khotbah-khotbah yang luar biasa. Anak itu berkata, bapakku kalau berkhotbah itu plafon bisa bocor. Dia kalau usir setan hebat. Dia kalau tumpang tangan satu ruangan orang rebah. Tapi aku enggak mengenal kasih dari Bapakku. Dan karena itu dia menjadi seorang antikris. Bapak yang dikasihi Tuhan. Kalau soalnya begitu, maka siapa yang tanggung akibatnya? Ratapan 3 ayat 5 dan 7. Kami menjadi anak yatim, tak punya bapa, dan ibu kami seperti janda. Perhatikan, seperti janda itu belum janda. Seperti yatim belum yatim. Bapa ada, tetapi anak-anak bilang seperti tidak ada. Suami ada, tapi istri berkata seperti janda. Ini yang disebut kutuk fatherlessness. Melihat 4 ayat 5-6. Aku akan mengembalikan hati bapa kepada anak dan hati anak kepada bapa. Supaya jangan aku datang musnahkan bumi. Bahasa Inggrisnya smite the earth with a curse. Kutuk akan masuk jika bapak-bapak tidak berfungsi dengan maksimal. Dan hari ini kita lihat kutuk itu masuk. Pemberontakan anak terhadap orang tua. Anak-anak yang narkoba, anak-anak yang free sex. Anak-anak yang kabur dari rumah. Yang tidak lagi mau taat pada orang tua. Memilih jalan sendiri. Tidak lagi memilih istri yang seiman, suami yang seiman. Mereka menentukan nasibnya sendiri. Dan waktunya, saya percaya, pria harus dipulihkan. Apa yang harus kita lakukan? Kisah Para Rasul 17 ayat 30 berkata, bertobat. Sudah waktunya Allah memerintahkan supaya pria itu bertobat.
Saudara-saudara, kalau kita dengar kata bertobat, kita sering kali marah karena bertobat dianggap sebuah tuduhan. Tapi kalau kita periksa baik-baik, bertobat sebenarnya ada ruang baru, ada ruang terbuka untuk orang kembali menemukan kasih karunia Allah dengan cuma-cuma. Jadi bertobat artinya kembali ada ruang yang terbuka untuk kita bisa mengalami kasih karunia Allah dengan cuma-cuma. Lihat ketika Adam jatuh dalam dosa, ada Allah tidak buang dia. Ada risikonya, ada konsekuensi dosa. Tetapi kasih karunia Allah tidak berubah. Tuhan panggil Adam, di manakah engkau? Sebenarnya Tuhan bisa bikin Adam yang baru, bukan? Bahan bakunya masih banyak. Kalau Adam jatuh dalam dosa, Tuhan bikin aja Adam baru. Tetapi Tuhan tidak mau membuang karyanya yang utama itu. Itu karya luar biasa. Maka dia ambil kembali, dia panggil kembali, dan dia butuh pengakuan supaya dia boleh dipulihkan kembali. Dan Allah urus dosa. Di mana Allah urus dosa? Dia sembelih seekor hewan, dan para ahli menyebutnya itu seekor domba. Darah terpercik, kulitnya dipakai untuk menjadi pakaian menutupi rasa malunya Adam dan Hawa. Dan itulah sebuah nubuatan tentang Kristus yang akan diserahkan di atas kayu salib untuk menebus dan menutupi semua dosa dan pelanggaran umat. 3 Yohanes 1 ayat 4 berkata, pria itu sumber dan pusatnya ialah Kristus. Pria itu bapa, memenuhi kebutuhan jasmani, makan minum disediakan. Banyak pria menikah tapi anak-anaknya dipelihara orang tuanya, dipelihara oleh kakeknya. Itu sebuah kesalahan fatal. Charles Stanley berkata, kebutuhan jiwa itu ada 3. Sense of belonging, rasa dimiliki, rasa dicintai. Sense of worthiness, rasa dihargai dan menghargai. Dan yang ketiga, sense of competence, rasa dilayakkan dan dianggap mampu. Kebutuhan jiwa ini hanya bisa dipenuhi oleh ayah dan ibu di rumah. Karena di rumah itu ada pembentukan karakter, ada praktek kasih sayang dari orang tua terhadap anak-anak mereka. Dan kebutuhan rohani, kebutuhan spiritual. Kebutuhan spiritual tidak sekedar beribadah dan menyembah Tuhan. Tapi kebutuhan spiritual yang paling dahsyat ialah ada sebuah kesadaran bahwa Tuhan itu hadir dalam hidup kita 24 jam satu hari. Pria itu juga pendidik, guru. Dan baru setelah pandemi, semua orang tiba-tiba berubah jadi guru. Tapi mestinya sejak awal, Alkitab mengajarkan dalam Ulangan 6, ajarkanlah anak-anak kita, setiap hari pada waktu kamu bangun, pada waktu engkau berjalan, pada waktu engkau berbaring, tempelkan di pintu gerbang rumahmu. Itu pengajaran terus-menerus, sehingga anak-anak kita mengerti warisan-warisan ilahi melalui firman Allah. Yang keempat, pria itu suami, mengasihi istri yang berdampak pada anak. Maaf kalau ada yang memilih tidak menikah, itu soal lain lagi. Tetapi kalau pria itu suami, maka dia mesti mengasihi istrinya. Dan itu warisan kekal. Kenapa mengasihi istri itu warisan kekal? Karena anak-anak kita akan melihat bagaimana caranya mereka melanjutkan kehidupan pernikahan mereka. Ingat, saudara-saudara, tidak ada sekolah buat suami, tidak ada sekolah buat istri. Tetapi suami istri di rumah adalah sekolah universitas terbuka yang bisa dilihat oleh anak-anak kita untuk membangun pernikahan-pernikahan yang lebih baik dan yang ilahi. Yang kelima, pria itu pemimpin, pemelihara, penjaga, pendukung, pelopor, pelindung, pahlawan, dan seterusnya. Saudara bisa tambah sendiri. Dan biarlah semua yang itu diucapkan oleh anak kita, bukan diucapkan oleh pendeta kita, bukan diucapkan oleh pimpinan gereja kita, bukan diucapkan oleh presiden, tapi biarkan anak-anakmu berkata, ayahku seorang pemimpin, ayahku seorang pemelihara, ayahku seorang penjaga, ayahku seorang pelindung,
Ayahku seorang pahlawan. Ketika ayah saya meninggal dunia pada usia 74 tahun, pada tahun 2010, saya terbang ke kampung kami di daerah Maluku Tenggara. Lalu saya hanya bisa mengangkat tangan dan berkata, "Selamat jalan pahlawanku. Aku akan melanjutkan perjuangan yang telah Bapa wariskan." Dan yang terakhir, pria itu pewaris kehidupan. Bukan melalui berapa banyak khotbah yang kita ucapkan, tetapi warisan terhebat ialah teladan hidup, mengasihi istri, dan hadir memproteksi anak-anak kita. Kalau begitu pertanyaannya, siapakah pria, siapakah Bapa itu? Menjadi ayah itu didasari oleh gambar Allah, karena Allah adalah Bapa. Para pria adalah fondasi untuk keluarga. Dan sebuah bangunan hanya akan sekuat fondasinya. Miles Monroe almarhum, dia mengucapkan ini pada pria-pria ketika dia bertemu di sebuah negara di Afrika. Dan saya percaya pernyataan ini masih kuat sampai hari ini. Kita adalah fondasi keluarga. Dan bangunan itu akan kuat karena fondasinya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, perhatikan kalimat ini. Cacat yang paling mendasar di tengah masyarakat adalah fatherlessness, ketiadaan Bapa. Dan itu sebabnya Matius 3 ayat 17b, ada suara dari sorga itu berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Bapa di sorga mengucapkan ini buat Yesus, dan saya percaya kalimat-kalimat ini juga berlaku buat kita, dan kita bisa ucapkan kepada anak-anak kita. Mereka butuh penerimaan, mereka butuh penghargaan, mereka butuh dianggap layak dan mampu untuk melakukan. Ada kasih tanpa syarat, ada perkenanan, dan akhirnya mereka bangkit jadi anak-anak yang menang. Karena ada pria-pria yang bersedia menjadi bapa buat mereka. Saat kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Shalom Pak, cek 1 dari Bengkulu. Salam bapak-bapak yang terkasih. Halo. Saya Ende Simanjuntak dari PPG Bengkulu. Saya mau bertanya dengan Pak Pendeta sesuai dengan tema kita pada malam hari ini. Father, I need you. Mungkin supaya lebih akrab, maaf, mohon izin saya gantikan dengan Daddy. Daddy, I need you. Dalam pertanyaan saya adalah, ketika sang anak membutuhkan sang ayah atau daddy, baik itu berupa kasih, perlindungan, dan segala macam. Nah, menjadi pertanyaan saya adalah, ketika sang daddy tidak sanggup untuk memberikan apa yang dibutuhkan sang anak, apa yang dilakukan oleh si anak? Demikian, terima kasih. Salam. Ya, terima kasih. Pertanyaan dari Bengkulu, saya mau jawab begini. Anak itu nggak butuh mobil, Pak. Dia nggak butuh rumah baru, dia nggak butuh mainan yang mahal. Dia hanya butuh bapaknya. Ada di China, ya, mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu sudah pernah nonton kisah itu. Ada seorang ayah pengacara yang kalau orang ketemu dia, orang mau konsultasi, orang mesti bayar $500 1 jam. Dan anaknya yang baru umur 10 tahun, dia tabung uangnya, dia bongkar celengannya, kemudian dia jual mainannya.
Dan bapaknya begitu marah. Bapaknya pukul tangan anak itu karena anaknya membongkar tabungan. Kalau anak itu sambil nangis, dia bilang begini, aku sedang mengumpulkan uang untuk membayar Bapak, supaya Bapak bisa dengar saya bicara. Jadi anak itu mau membeli waktu bapaknya. Karena untuk bicara dengan bapaknya, 1 jam $500. Dan anak itu harus berjuang mendapatkan uang untuk membayar dan membeli waktu bapaknya. Anak-anak kita sadar, anak-anak kita tahu bapaknya terbatas. Anak-anak kita tahu kok pada masa pandemi kita semua terbatas, dana kita terbatas. Anak-anak kita tahu. Mereka nggak nuntut banyak, mereka hanya butuh bapaknya. Sediakan waktu untuk mendengar mereka. Sediakan waktu untuk berdoa buat mereka. Hanya itu kebutuhannya. Dan cerita yang tadi saya sampaikan itu, Father, I need you. Daddy, I need you. Aku butuh Bapak, aku bukan butuh mainan. Aku nggak butuh mobil mewah. Dan itu pengalaman saya melayani beberapa anak hamba Tuhan. Mereka menjadi antikris. Padahal bapaknya seorang hamba Tuhan. Karena mereka tidak mengalami perjumpaan pribadi dengan bapaknya, ayahnya. Kalau kita nggak bisa kasih uang, masa nggak punya waktu untuk mereka? Waktu kita habis dengan teman-teman kita, ngopi bareng, diskusi dan seminar bareng, kenapa waktu sedikit buat anak juga nggak ada? Dan itu mesti terjadi di rumah, Pak. Itu sebenarnya soal pria pada umumnya. Karena kita menganggap mereka anak-anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Tapi kita telah kehilangan quality time dengan hidup mereka. Saya punya 2 anak pria. Waktu mereka masih kecil, saya juga aktif melayani. Saya seorang pendeta yang tidak hanya tinggal di kantor, tapi sering berkeliling ke berbagai desa, berbagai kota, beberapa negara. Sampai satu ketika saya jalan sama anak-anak saya bersama istri. Lalu saya tanya anak saya yang paling besar, apa problemmu? Anak yang kecil menangis. Lalu saya tanya, nangis apa, nak? Dia bilang, papi sering bepergian. Memang alasan saya bepergian masuk di akal, pergi memberitakan Injil. Tapi anak-anak kita, justru mereka butuh kehadiran Bapa. Peristiwa itu terjadi 10 tahun yang lalu. Dan saya ambil keputusan untuk selalu memberi quality time. Suatu ketika, almarhum Pak Yakub Nahwae mengundang saya untuk KKR di gerejanya. Itu pertemuan itu dari tim yang menyerahkan Muri Jaya Suprana hadir memberikan piagam Muri untuk Pak Yakub Nahwae karena hari itu mendatangkan 115 artis Kristen nasional. Lalu saya diminta khotbah. Saya berkhotbah di depan para pejabat, artis-artis nasional terkenal. Ketika kami pulang dalam perjalanan, saya tanya anak saya, waktu itu dia baru umur kira-kira 7 tahun. Saya tanya dia, apakah kamu bangga papi khotbah di depan pemimpin-pemimpin yang hebat, di depan para artis nasional? Anak saya geleng kepala. Dia nggak ada bangga sedikit pun dengan itu. Lalu saya tanya, kalau begitu kamu bangga kalau apa? Dia bilang, Dede bangga kalau papi antar ke sekolah. Coba saudara perhatikan itu. Dia nggak bangga karena saya KKR untuk 20.000 orang. Dia nggak bangga karena saya berkhotbah untuk para pejabat dan para artis nasional. Tapi dia hanya bangga kalau saya antar dia ke sekolah. Dan mulai besoknya, saya setiap hari menyediakan waktu untuk antar dia ke sekolah sebelum saya ke kantor. Itu kebutuhan mereka. Terima kasih, Pak.
Nama saya Jasiun Nenggolan. Saya dari GKI Curup. Coba dibuka lagi yang Bapak tulis tadi di 3 Yohanes 1-4, dari mana dimulai. Ya. Di situ tulis tadi, pria itu pewaris kehidupan. Pertanyaan saya kayak gini, Pak. Pewaris kehidupan ini apakah berhubungan dengan masa depan atau keselamatan? Kadang-kadang kalau kita hubungkan masa depan anak-anak kita, kadang-kadang yang kita inginkan A, dia pilih B. Nah, gimana kira-kira Pak? Terima kasih Pak. Oke Pak, silahkan Pak langsung dijawab Pak. Baik, terima kasih. Bapak dari Curup, saya 2 kali di Curup untuk melayani SPN di Curup. Bulan Oktober dan bulan Desember. Curup itu kota yang bagus, kota yang sejuk. Pertanyaan Bapak, 3 Yohanes 1:4, dia bilang begini, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Ini sebuah warisan. Dari mana kita tahu anak-anak kita hidup dalam kebenaran? Kalau kita sendiri tidak pernah mewariskan kebenaran. Ketika Yesus datang ke Sungai Yordan, Yohanes Pembaptis berdiri, dia mengalihkan mata semua orang kepada Yesus. Lalu Yohanes bilang apa? Lihat anak domba Allah yang datang menghapus dosa dunia. Melepaskan kasut dari kakinya pun aku tidak layak. Bayangkan lagi upacara baptisan di Sungai Yordan. Tiba-tiba Yohanes mengalihkan mata semua orang kepada Yesus. Yang mau saya kasih tahu malam ini ialah kesuksesan seorang pria bukan karena hartanya dan jabatannya banyak, tapi kesuksesan dan keberhasilan seorang pria ketika dia mengarahkan pandangan mata anak-anaknya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai sumber kehidupan. Satu kali kami seminar, lalu saya tanya, di manakah pemandangan terindah di seluruh dunia? Ada yang bilang pemandangan yang terindah itu di Amerika, di Israel, ya di Eropa. Orang Indonesia, orang Sumatera Utara bilang ada di Danau Toba, orang Papua bilang ada di Raja Ampat. Tapi saya mau beritahu Bapak, pemandangan terindah di muka bumi ini ialah ketika Anda melihat seorang ayah duduk membaca firman Allah buat putra-putrinya. Itulah pemandangan yang terindah. Itu yang dimaksudkan dengan mewariskan kebenaran. Ketika mereka sudah jauh dari kita karena pekerjaan, karena sekolah, kita hanya bisa berkata, aku begitu sukacita karena mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Kebenaran apa itu? Kebenaran firman Allah. Siapa yang memberikan? Siapa yang mewariskan? Bapaknya dan ibunya. Bukankah itu sebuah warisan kehidupan? Keselamatan itu urusan bagian Tuhan. Tapi bagian Bapa ialah mengajarkan kebenaran buat anak-anaknya. Jangan tunggu internet yang ajarkan. Jangan tunggu orang lain yang ajarkan. Saya selalu ingatkan, gereja itu secondary school. Primer school itu keluarga. Jangan menyerahkan anak-anakmu terus kepada gereja. Gereja hanya melengkapi. Gereja hanya meneguhkan kembali. Guru-guru sekolah minggu hanya 30 menit mengajar anak kita. Pendeta khotbah hanya 1 jam di gereja. Tapi anak-anak kita berjam-jam
ada di rumah. Dan itulah tugas kita orang tua. Sehingga wajar kemudian Rasul Yohanes berkata, adalah sebuah sukacita besar ketika aku mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Ada problem gereja modern, anak jatuh dalam dosa, gereja disalahkan. Padahal kalau kita periksa waktu yang benar, anak-anak sekolah minggu cuma 1,5 jam di gereja. Mendengar firman 30 menit. Tapi seluruh waktu kita ada di rumah. Dan itulah yang kemudian diajarkan kepada para pria, diajarkan umat Israel. Dengarlah Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ajarkanlah itu berulang-ulang kepada anak-anakmu. Ketika engkau duduk, ketika engkau berbaring, ketika engkau berjalan, tempelkan ikat di lenganmu, tempelkan di pintu gerbang rumahmu. Artinya apa? Gaya hidup sehari-hari, from womb to tomb. Dari kandungan ibu sampai kandungan bumi. Itu pengajaran firman Allah buat mereka. Kita marah kalau anak nggak ke sekolah. Kita marah kalau anak terlambat minum susu, tapi kita nggak marah kalau anak nggak ke kebaktian. Kita nggak marah kalau anak nggak berdoa. Itulah kelalaian kita. Karena itu, Bapak dari Curup, mari kita mulai memberikan warisan kehidupan. Apa itu? Kebenaran firman Allah. Tanam hari ini kita nggak rasa, nanti pada waktunya mereka akan bilang, saya dapat dari papa saya. Saya waktu kecil memang, saya baru tahu setelah saya jadi hamba Tuhan. Saya waktu kecil, saya yang paling sering tidur di gereja. Masih kecil. Nanti tiba-tiba saya tahu saya sudah di rumah. Ternyata papa saya yang pikul bawa ke rumah. Di kampung-kampung itu, gedung gereja itu jauh dari perkampungan, kurang lebih 100 meter atau 200 meter dari perumahan. Jadi kalau Bapak ada acara di gereja, saya ikut, tapi saya tertidur di bangku-bangku. Tiba-tiba besok pagi saya bangun, sudah ada di rumah. Saya bisa naik ke mimbar untuk lari-lari di bawah toga pendeta, toga Bapak saya. Dan saya ikuti semua pelajaran, walaupun saya tidak tahu bahwa suatu ketika saya akan naik ke mimbar untuk memberitakan firman Allah. Tapi disitulah saya tahu persis, ternyata sejak kecil saya sudah dipersiapkan dengan cara yang tidak saya mengerti. Dan akhirnya saya ingat semua pengajaran itu. Bapak saya sudah nggak ada, dia udah di sorga bersama Bapak di sorga. Mungkin dia bisa bilang bahwa aku bersyukur anakku memberitakan firman Allah buat banyak orang. Bukankah itu warisan kehidupan yang kita alami? Terima kasih Pak. Tuhan berkati. Silakan. Dari Pak Yunus dari Muraman. Ini Pak, anak-anak sekarang ini mereka berkata kami tidak terlalu butuh Bapak. Bapak punya dunia sendiri dan kami punya dunia kami sendiri. Bapak cukup memfasilitasi apa yang kami butuhkan. Dan kami sudah tahu apa yang harus kami lakukan. Jadi Bapak jangan terlalu memarahi kami. Karena kami sudah tahu apa yang kami lakukan. Itu yang kami hadapi Pak sebagai orang tua. Apa komentar dari Bapak? Ya, itu pernyataan bagus yang sering saya dengar. Ya, ini kan soal pola asuh. Karena waktu anak-anak mulai bertumbuh sejak kecil sampai usia 5-6 tahun, kita nggak ada dengan mereka. Mereka butuh kita sebenarnya di situ, Pak. Ketika mereka udah mulai menjadi remaja, mereka udah punya komunitas sendiri. Pergumulan macam itu bukan hanya Pak Yunus yang alami. Saya juga pernah alami. Ketika anak saya sudah mahasiswa, lalu kemudian saya telepon dia, saya WA dia, dia bilang, "Papi nggak usah pusing-pusing, aku kan udah mahasiswa." Kenapa kita lakukan itu? Karena kita pernah hilang waktu yang berkualitas. Anak-anak umur 0 sampai 5 tahun itu dengan ibunya yang penuh. 5 sampai 10 tahun itu sama bapaknya.
bapaknya mulai mengajarkan prinsip-prinsip ilahi, prinsip-prinsip nilai. Anak umur 10 tahun kalau dia gadis, itu dekat ibunya karena sudah mulai ada hormon-hormon wanita yang sudah mulai muncul. Itu urusan ibunya. Anak 10 tahun urusan bapaknya. Tapi kenapa mereka remaja tidak urusan sama bapaknya? Karena waktu mereka kecil kita nggak ada. Ini yang disebut tabur tuai. Dan ini pergumulan kita semua sampai hari ini. Bukan hanya Pak Yunus sendiri, banyak bapak yang saya sudah dengar. Banyak orang tua yang suka mengeluh hal yang sama. Anak-anak kita nggak butuh kita lagi, sudah punya dunia sendiri. Nggak apa-apa. Sekalipun dia punya dunia sendiri, tapi kalau mereka sudah punya nilai yang benar dengan firman Allah, dunia mereka tidak akan mengubah karakternya, tapi justru karakter iman mereka akan mengubah dunia di mana mereka hidup. Kita harus jujur, waktu anak-anak kita masih kecil, kita anggap mereka itu sebagai narapidana, kita polisinya. Bapak-bapak nggak lagi jadi bapak, tapi jadi polisi. Kita menyelidiki, dari mana kamu? Pergi dengan siapa? Bikin apa saja? Itu polisi yang mencari tahu kesalahan-kesalahan. Besoknya kita berubah jadi jaksa, mulai menuntut A, B, C, D. Dan nanti hari Sabtu kita bikin keputusan sebagai hakim. Bapak memutuskan, mulai minggu ini jangan pakai sepeda motor, jangan pakai mobil, jangan pakai handphone. Itu hakim. Kita dipanggil di rumah bukan polisi, bukan jaksa, bukan hakim. Kita dipanggil oleh Tuhan menjadi bapa buat mereka. Dan kalau sekarang mereka sudah remaja, mereka bilang, Bapak nggak usah banyak bicara. Kami udah tahu, kasih uangnya aja. Artinya apa? Dia nggak butuh kita, dia butuh barang, dia butuh uang kita. Dan itu amat menyedihkan. Karena itu bagi saya belum ada yang terlambat. Mari kita mulai. Saya minta maaf kepada anak saya setelah dia menjadi dewasa. Waktu dia kecil, waktunya lebih banyak dengan maminya. Saya tidak punya waktu cukup karena alasan pelayanan. Ketika mereka mulai remaja, saya minta maaf, saya bangun kembali hubungan. Tidak mudah, tapi saya mulai pelan-pelan. Akhirnya anak-anak saya masih bisa berkomunikasi dengan baik. Jadi bapak-bapak, terutama pria-pria yang masih muda, yang anaknya masih berada di bawah 10 tahun, mulai ambil keputusan, jangan biarkan anak-anak kita itu diatur oleh internet, oleh teknologi, tapi sediakan waktu buat mereka, berdoa dengan mereka, paling tidak baca firman, tanyakan kebutuhan mereka, dan jadikan mereka sebagai orang-orang penting dalam rumah kita. Kita belum terlambat. Jadi Pak Yunus, mari jangan menyerah. Jangan menyerah terhadap situasi anak-anak kita. Dan jangan hakimi mereka, jangan marahin mereka, tapi mulailah belajar untuk mendengar mereka. Saya pernah tanya anak saya nomor 1, coba kamu bilang apa saja yang kamu nggak suka dari papi. Dan papi berjanji untuk tidak marah, ngomong apa saja. Lalu dia bilang begini, papi terlalu protektif. Bayangkan anak waktu itu dia SMP kelas 3. Anak SMP kelas 3, dia mengerti apa itu protektif. Karena apa? Dikit-dikit kita telepon, dikit-dikit kita tanya, dikit-dikit kita WA, tanya kamu di mana, mereka merasa seolah-olah tidak dipercaya. Ketika istri saya mengirim WA dan menasihati anak nomor 2, anak nomor 2 bilang, Mi, nggak usah repot, dia kan sudah mahasiswa. Jadi seringkali anak-anak kita yang udah besar, kita bikin mereka seperti anak-anak TK. Itu yang membuat mereka itu malu dan merasa minder. Mari kita perlakukan mereka di usia mereka. Dan satu hal yang pasti, setiap kebenaran yang kita tabur, setiap doa-doa yang terucap dari mulut kita, setiap lutut kita yang bertelut dan mulut kita menyembahlah. Dengar saya beritahu, tidak ada satupun pekerjaan di hadapan Tuhan yang sia-sia. Percayalah pada waktu mereka bertumbuh dewasa, mereka akan mengalami dan mengingat apa yang pernah orang tuanya tabur. Dalam masa pandemi semacam ini, saya ingin mengatakan, jangan khawatir anak-anak kita, jangan khawatirin mereka, doakan mereka, kirim firman Tuhan menurut mereka, jangan takut dengan keadaan mereka. Kenapa? Karena Tuhan sedang membentuk mereka dalam pandemi yang hebat ini. Dan ketika pada masa mereka
pada ketika mereka menjadi dewasa, mereka akan tahu apa yang mereka harus lakukan karena mereka hidup bersama orang tuanya di masa pandemi yang begitu hebat. Kita bersyukur bukan karena pandemi melandai, bukan karena COVID melandai saja, tapi kita bersyukur karena Tuhan beri kita kekuatan ekstra untuk menjalani masa padang gurun yang sulit. Dan dalam menjalani masa padang gurun itu, anak-anak kita tahu, mungkin mereka lagi main gadget, tapi mereka tahu Bapak dan mamanya sedang berjuang. Mungkin mereka cuek seolah-olah mereka nggak dengar. Mereka tahu apa yang kita lakukan. Dan mereka akan tersimpan di alam bawah sadarnya. Pada waktunya dia akan tahu apa yang dia akan sumbangkan buat gereja. Dan dia akan bilang, ini dulu aku dapat dari Papa, aku dapat dari Ibu. Jadi tidak ada yang sia-sia. Pak Yunus, saya dorong Bapak, tidak usah menyerah. Kalau anak-anak kita ucapkan begitu, berarti ada yang salah dengan kita. Mari kita perbaiki. Makasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih Pak. Langsung aja Pak Pendeta Nusliur untuk closing statement-nya Pak. Closing statement saya, kita dipanggil jadi Bapak. Bukan jadi polisi, bukan jadi jaksa, bukan jadi hakim. Jadilah Bapak buat anak-anak kita. Karena mereka butuh Bapa. Seperti kita membutuhkan Bapa di sorga. Demikian anak-anak kita butuh Bapanya di dunia. Ingat Alkitab bilang Bapa di dunia adalah wakil Allah di bumi. Mereka mengenal Bapa di sorga karena mereka belajar dari Bapanya di bumi. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.